Selamat sore, shalom. Kurang semangat, shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali hari ini kita boleh sama-sama kembali beribadah, menyatukan hati, dan saya percaya sukacita dalam hadirat Tuhan itu sungguh-sungguh tidak mungkin kita bisa dapatkan di luar Tuhan. Dunia bisa memberikan atau menawarkan kesukaan, kesenangan, tetapi itu semu. Tetapi kesukaan di dalam Tuhan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada bulan Juli ini gereja kita punya tema besar, yaitu tentang membentuk pribadi unggul. Dan pada hari ini saya mau bagikan tema ini dan kita mau sama-sama belajar tentang tema ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yosua adalah salah satu contoh tokoh iman yang saya boleh katakan menjadi orang yang punya pribadi yang unggul. Orang yang punya pribadi yang mantap. Kalau kita ikuti kisahnya, perjalanannya dari Alkitab, maka kepribadiannya, kehidupannya, jalan pemikirannya, keputusannya itu dapat kita jadikan teladan. Saudara, pribadi yang unggul, pribadi yang mantap itu tidak hanya bisa dilihat dari potongannya. Kadang-kadang kita terkecoh dengan potongan seseorang, dengan tampilan seseorang, tampilan luar seseorang. Atau pribadi yang mantap, pribadi yang unggul itu juga bukan karena sesuatu yang meyakinkan, karena titelnya banyak. Tidak ada yang salah dari penampilan yang baik, tidak ada yang salah dari titel yang ada mentereng di depan atau di belakang nama kita. Tetapi ada hal yang harus kita sama-sama renungkan dan kita sama-sama lakukan dan hayati bersama, bahwa menjadi pribadi yang unggul, maka ada satu syarat utama yang harus kita miliki, yaitu pribadi yang unggul lahir dari roh yang kuat, saudara. Ketika satu waktu bangsa Israel akan memasuki tanah Kanaan dan ada 12 pengintai. 12 pengintai ini, ada 10 pengintai yang ketika melihat tanah yang dijanjikan Tuhan, maka 10 pengintai itu nyalinya ciut, saudara. Nyalinya ciut dan semuanya sama kompak berkata negatif tentang tanah yang dijanjikan oleh Tuhan. Tetapi ada sesuatu yang membedakan dari dua orang pribadi yang namanya Yosua dan Kaleb. Mereka melihat tanah itu dari sudut pandang yang berbeda. Padahal mereka berdua belas sama-sama bareng-bareng melihat kenyataan tanah tersebut. Atau istilahnya mereka sama-sama melihat masalah itu sama di depan mereka. Masalahnya apa sih? Di depan mereka Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa. Tanah yang penuh limpah dengan susu dan madunya. Tetapi masalahnya orang di sana besar-besar. Hati mereka jadi ciut dan mereka katakan, kita ini seperti belalang di hadapan mereka. Demikian juga saudara, hari-hari ini saudara. Ada banyak orang, kalau saya ketemu dengan orang bilang bahwa masa-masa ini adalah masa-masa yang sulit. Orang bilang katanya lagi susah cari duit, saudara. Dan ada banyak sektor yang mengalami tekanan, yang mengalami kelesuan. Dan mungkin saya boleh katakan dengan jujur bahwa mungkin betul itu kenyataan yang terjadi, saudara. Tetapi saudara harus ingat bahwa sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menyikapi segala keadaan. Ketika kita melihat keadaan persoalan yang ada di depan kita, jangan dari sudut pandang manusia lahiriah kita. Memang kita manusia ada di muka bumi ini masih menjejakkan kaki di bumi. Tetapi kita ini juga adalah manusia roh, saudara. Maka dari itu ketika menghadapi satu tantangan, satu persoalan, jangan hanya dilihat dari secara fisik. Tetapi kita harus melihatnya dari sudut pandang Tuhan. Dari pandang Tuhan memandang masalah tersebut. Karena firman Tuhan mengingatkan kita bahwa orang-orang percaya itu hidup bukan karena melihat. Tetapi karena percaya, saudara. Ingat bujangnya Elisa, mungkin saudara tahu. Ya, bujang Elisa ini merasa sangat ketakutan. Sangat ketakutan ketika apa? Ketika dia melihat bahwa ada pasukan tentara Aram yang mengepung mereka. Dan itu memang kenyataannya. Bahwa tentara Aram siap menghancurkan mereka. Tetapi Elisa berdoa sama Tuhan. Supaya bujangnya ini
mata rohaninya dicelikan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan mencelikan mata dari bujang Elisa ini, maka bujang Elisa ini melihat ada pasukan berkuda yang sangat banyak dengan kereta berapi yang lengkap yang telah siap melindungi mereka. Saudara, ini yang harus menjadi satu pelajaran ketika kisah ini, saudara. Bahwa mungkin kita ada banyak berita yang kita baca di televisi, di medsos, di surat kabar dan lain sebagainya. Tapi saya mau bilang anak-anak Tuhan, jangan nyalinya ciut ketika dibilang bahwa ada banyak kesusahan akan terjadi. Tetapi kita harus memandang dengan iman, memasuki masa depan bersama dengan Tuhan. Amin. Saudara kasih Tuhan, dalam Yosua pasal yang ketiga, saudara. Satu waktu Yosua dalam perjalanan itu menyeberangi sungai Yordan bersama-sama dengan umat Israel. Dan kita tahu bahwa saat mereka menyeberang dan melangkah melewati sungai Yordan itu, yang terjadi adalah mujizat Tuhan. Alkitab menyatakan bahwa air sungai Yordan itu terbelah, menggunakan kata tersibak. Dan pada waktu itu bangsa Israel seluruhnya melewati tanah yang kering. Air itu tersibak, saudara. Dan ini adalah satu peristiwa yang ada kemiripan dengan peristiwa yang terjadi sebelumnya. Ketika Musa yang memimpin bangsa Israel dan Musa membelah laut Teberau. Dan demikian juga hal tersebut terjadi lagi di zaman Yosua, saudara. Terjadi lagi walaupun itu yang Musa adalah membelah laut Teberau. Kalau Yosua melewati sungai Yordan. Dan sama seperti masa kepemimpinan Musa yang berhasil menyeberangkan semua umat Israel. Itu bukan 1-2 orang, bukan segini saudara, banyak saudara. Ya, dan semua dalam keadaan baik, dalam keadaan selamat. Ternak-ternak, semua harta aman, terlindungi, melewati laut Teberau. Demikian juga di zaman Yosua hal yang sama. Semua umat Israel, semuanya dalam penyertaan Tuhan berhasil melewati sungai Yordan dengan cara Tuhan yang ajaib. Saya percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang pembuat mujizat sejati. Amin. Tuhan Yesus adalah membuat mujizat sejati. Yosua pasal yang ketiga, ayat 17. Firman Tuhan mengatakan bahwa sedang seluruh bangsa Israel menyeberangi tanah yang kering. Sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberangi sungai Yordan. Siapa di sini yang percaya bahwa kalau Tuhan yang bekerja, dia tidak akan bekerja setengah-setengah? Boleh lambaikan tangannya. Yang percaya bahwa kalau Tuhan bekerja menolong tidak akan pernah setengah-setengah. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya. Saudara kasih Tuhan, minggu kemarin saya komsel, saudara. Sambil menunggu anggota yang lain, kita ngobrol-ngobrol. Ibu-ibu ngobrol tentang biaya kuliah, saudara. Ya mungkin di antara kita juga ada orang tua yang anak-anaknya masuk kuliah tahun ini. Selain biaya kuliah dan juga ngobrolin tentang biaya kos, saudara. Di mana dari tahun ke tahun yang namanya harga sewa kos itu selalu naik, saudara. Jangan bandingkanlah dengan 10 tahun yang lalu. Harga terus naik mungkin. Dan lalu ada salah satu ibu bilang, aduh gimana nanti giliran adik-adiknya 5 tahun lagi, berapa tahun ke depan, pasti harganya sudah semakin naik, saudara. Tapi belajar dari kisah Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7. Coba tolong dibuka. Yosua 3 ayat yang ke-7. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel. Supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Dari ayat ini kita bisa nangkap satu pelajaran bahwa generasi boleh berganti, saudara. Tetapi mujizat dan pertolongan Tuhan itu pasti tetap terjadi. Kenapa? Karena Tuhan yang disembah oleh Musa dan Tuhan yang disembah oleh Yosua adalah Tuhan yang sama. Demikian juga ketika di dalam kehidupan kita, di zaman kita saat ini, saudara.
Kita banyak mengalami, merasakan pertolongan Tuhan, keajaiban Tuhan, kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan. Ya, kita disertai melewati masa-masa sulit. Ada banyak orang yang mungkin hampir putus asa sekian tahun yang lampau kalau kita pikir itu ya. Ketika kita melewati masa COVID yang sulit. Tetapi kalau kita sampai hari ini ada, kita bisa lewati semuanya. Saudara sadarkah bahwa itu karena ada penyertaan Tuhan? Dan penyertaan Tuhan yang sama juga pasti akan Tuhan lanjutkan buat generasi di bawah kita. Ketika kita mengalami Tuhan hari ini dan kita percaya juga bahwa anak cucu kita generasi ke depan akan mengalami pertolongan Tuhan yang sama sampai selesai. Amin. Sampai selesai, enggak di tengah jalan, saudara. Saudara harus punya keyakinan bahwa pertolongan Tuhan itu berlaku sampai selesai. Dan hal apa yang bisa kita pelajari dari kehidupan Yosua? Dari pembacaan Alkitab dari Yosua pasal yang ketiga ada beberapa poin penting dan saya bagikan 3 hal yang baik untuk kita sama-sama belajar. Klik. Yang pertama adalah Yosua adalah pribadi yang rajin. Ya, Yosua 3 ayat yang pertama, Yosua bangun pagi-pagi. Lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Jadi saudara, Yosua adalah pribadi yang rajin. Yosua adalah pribadi yang semangat, yang mengerjakan tanggung jawabnya. Dan dia melakukan segala hal dengan penuh persiapan. Yosua adalah orang yang bisa mengatur waktu dengan baik. Minggu kemarin temanya adalah tentang bagaimana pribadi unggul itu adalah pribadi yang bisa membagi waktu secara efektif. Anak Tuhan harus bisa mengatur diri juga dalam membagi waktunya. Kalau waktunya kerja, kerjalah sungguh-sungguh. Kerjalah yang maksimal. Tapi kalau waktunya istirahat, ya beristirahatlah. Kadang-kadang seringkali waktu kita, kalau kita coba renungkan, seringkali ada waktu yang terbuang dengan percuma kita menggunakan waktu dengan hal-hal yang mungkin sepertinya kurang bermanfaat, saudara. Yosua pasal yang ke-6 ayat 12, sebelum Yosua dan pasukannya Israel merebut kota Yeriko, maka Alkitab pun mengatakan keesokan harinya Yosua bangun pagi-pagi. Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita bukan hanya rajin berdoa. Rajin berdoa itu sudah sesuatu yang mutlak, harus. Tapi orang Kristen bukan cuma doa doang, ya. Sepertinya rohani, iya betul. Tetapi doa juga harus disertai dengan tindakan. Kita harus jadi pribadi yang rajin. Iman harus disertai dengan tindakan. Di zaman sekarang yang serba mudah, menawarkan sesuatu yang instan, saudara. Seringkali sadar atau tidak sadar ini mengakibatkan, membiasakan orang untuk menjadi pribadi yang malas, pribadi yang kurang daya juang. Karena pengennya semuanya serba mudah. Dan ketika ada tantangan sedikit, maka langsung menyerah, langsung sepertinya dunia runtuh, tidak ada jalan keluar. Seringkali kadang-kadang orang hari-hari ini maunya dadakan jadi kaya, maunya dadakan jadi sukses. Makanya yang namanya sekarang itu pinjol, judol, dan dol-dol yang lain itu laku, saudara. Kenapa? Karena pinjol, judol itu menawarkan iming-iming kekayaan, bisa cepat cair dapat uang dengan cara yang mudah, dengan cara yang cepat, tanpa harus bekerja lebih dulu, tanpa harus berusaha lebih dulu, saudara. Amsal 21 ayat yang ke-5 firman Tuhan mengatakan rancangan orang rajin semata-mata mendatangkan kelimpahan. Tetapi orang yang tergesa-gesa, tetapi orang yang mau gampangnya aja, orang yang lebih suka jalan pintas, hanya akan mengalami kekurangan, hanya akan mengalami kerugian. Pengennya untung seketika langsung boom besar, bukannya untung malah buntung. Ini benar-benar terjadi hari-hari ini. Banyak yang terikat dengan pinjol, akhirnya hutang di mana-mana, keluarga jadi berantakan, saudara. Amsal 14 ayat 23 firman Tuhan bilang, dalam tiap jerih payah, dalam melewati proses,
ya. Ada keuntungan. Tapi berbicara saja, cuma angan-angan doang, cuma kalkulasi cuma wacana, itu hanya akan membuat miskin. Kita nggak akan kemana-mana. Hidup kita tidak akan berubah, saudara. Tuhan mau kita jadi pribadi yang unggul. Syaratnya apa? Syaratnya jadi pribadi yang unggul, kita harus mengalami keberhasilan dengan satu, prinsip ora et labora. Kita pernah dengar dan mungkin dari dulu kecil kita dengar itu. Ora et labora, berdoa dan bekerja. Bukan hanya berdoa, ya, tetapi kita juga harus punya upaya. Perlu persiapan, berusaha dan pantang menyerah. Jangan takut capek, jangan takut proses. Engkong saya bilang dulu, dia belum percaya Tuhan. Kalau kamu mau keluar rumah, ya, rezeki pasti selalu ada. Ya. Jadi engkau saya itu belum percaya Tuhan. Tapi beliau bilang kalau kamu mau keluar rumah pasti ada rezeki. Karena rezeki tidak datang sendiri, harus dikumpulkan. Ya, harus kita mengupayakan. Karena firman Tuhan bilang kalau kamu malas kamu jangan makan, kata Rasul Paulus. Coba katakan kepada sebelahnya, yuk semangat guys, gitu. Ya, semangat. Amin. Ya. Oke, yang kedua pribadi yang unggul adalah pribadi yang menjaga hidup benar di hadapan Tuhan. Saudara, menjadi pribadi yang unggul bukan cuma percaya sama janji Tuhan. Lalu ketika pendeta menyampaikan khotbah lalu kita manggut-manggut. Benar juga nih kata pendeta. Apa yang disampaikan hamba Tuhan. Lalu akhirnya orang tersebut percaya bahwa dia akan diberkati. Itu sesuatu yang bagus, sesuatu yang baik. Kita harus menangkap pesan firman Tuhan dengan hati yang terbuka dengan iman, saudara. Dan menjadi pribadi yang unggul bukan cuma kuat di skill dan talenta. Kita harus terus berusaha meningkatkan kemampuan, termasuk khususnya anak-anak muda. Karena di tengah tantangan, daya saing yang semakin ketat, maka kita perlu meningkatkan skill. Perlu meningkatkan talenta kita. Karena kuat skill dan talenta doang, ketika kita melakukannya tanpa disertai takut akan Tuhan, ini pun yang harus kita waspadai. Ya, kenapa? Karena seandainya skill atau kemampuan tanpa disertai takut akan Tuhan, ujungnya ada besar kemungkinan, walaupun tidak selalu, ujungnya itu pasti akan kemungkinan nggak akan benar. Karena banyak hari-hari ini kepintaran dipakai buat nipu orang. Kemajuan teknologi dipakai untuk merugikan orang lain. Tadi di ibadah 1 sampai ibadah yang ketiga, Bapak Harun Stefanus yang menyampaikan firman Tuhan, kita itu kudu cerdik. Anak Tuhan bukan cuma doa, tapi kita juga perlu menambah wawasan, mengasah kemampuan. Kudu cerdik, tapi jangan berhenti sampai di situ. Tapi harus tulus seperti merpati. Dan ketulusan ini lahir dari dalam hati. Lahir dari roh yang kuat. Di ayat yang kelima dalam berkatalah Yosua kawan bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Ini berkatnya, ya, perbuatan ajaibnya baru terjadi besok. Tapi Yosua mengingatkan kepada umat Israel, kuduskan dirimu, saudara. Yosua sadar bahwa ada bagian yang harus menjadi komit kita sebagai manusia untuk melakukannya. Yaitu apa? Menjaga hidup benar. Jaga pikiran yang benar. Jaga perilaku, jaga sikap yang benar. Jaga omongan yang benar, saudara. Kadangkala kita masuk dalam masalah bukan karena Tuhan tidak memberkati, tapi karena omongan kita. Tapi karena perilaku kita yang salah. Sampai akhirnya, oh Tuhan, lepaskan aku, kuatkan aku dari ujian dan cobaan ini. Ketika digebukin karena ketemu bersama dengan istri orang, ini bukan cobaan, cari masalah, saudara. Ya, maka dari itu kita harus
perlu jaga baik kehidupan kita. Yosua punya iman. Kalau kita jaga hidup baik-baik, yang ngomong sama umat Israel. Demikian juga kita hari ini. Kalau kita jaga hidup baik-baik, besok. Ya, besok. Besok itu bukan hanya sebuah kata besok dalam arti besok hari Senin. Ya, tapi besok ya Tuhan akan memberkati. Jadi Tuhan mengingatkan lewat poin yang kedua dalam renungan firman hari ini bahwa kita bukan cuma berdoa, tapi dosa jalan terus, saudara. Kita harus menjaga hidup baik-baik. Bahwa percayalah, selama kita menjaga hidup benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan memberkati. Ada lagu lama. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kalau saudara mau, Tuhan selalu buka jalan. Bahkan sepertinya jalan itu tertutup, tapi Tuhan sanggup ketika pintu yang satu tertutup, Tuhan bisa buka jalan yang lain. Nasihat firman Tuhan hari ini, mari jaga hidup benar. Karena kata Yosua, kalau kamu jaga hidup benar, besok Tuhan akan menyatakan perbuatan ajaib yang bisa kamu saksikan sendiri, kamu alami. Yang ketiga, yang terakhir, pribadi yang unggul adalah pribadi yang rindu dekat dengan Tuhan dan menantikan firman-Nya. Coba dilihat di ayat yang ke-9. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkan firman Tuhan Allahmu. Yosua sebagai pribadi yang unggul, dia tahu kunci keberhasilan dalam hidup adalah ketika kita mau dekat dengan Tuhan. Dan ketika dekat dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang ditunggu-tunggu oleh Yosua, yaitu Tuhan berfirman. Dan ini adalah sesuatu yang dianggap penting oleh Yosua. Bersyukur sekali saudara, di gereja kita ada program yang namanya Gedor. Ya, Gedor ini bukan cuma sekedar program, tetapi juga ini membawa kita boleh sama-sama makin cinta firman Tuhan. Karena begini saudara, orang yang iblis paling takut ketika orang Kristen berdoa dan membaca firman. Sehingga iblis akan berusaha supaya orang Kristen ya cuma ke gereja doang. Tapi dia tidak berdoa secara pribadi dengan Tuhan dalam hubungan sehari-hari. Dan juga tidak menggali firman. Cuma hanya seminggu sekali dengar firman Tuhan. Walaupun kadang-kadang ketika di gereja juga kadang-kadang enggak full 100%. Kadang-kadang kita toles sana, toles sini, main handphone, scroll dan lain sebagainya macam. Tetapi ketika kita hidup di dalam doa, dengar firman baik-baik. Dan ini bagi seorang Yosua, duduk dekat dengan Tuhan, lalu dengar firman Tuhan itu penting. Biarlah ini yang menjadi satu kerinduan kita, supaya saya pun mau contoh kehidupan Yosua. Dan Alkitab mencatat bahwa Yosua bukan satu-satunya tokoh yang punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Suka menantikan firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa Daud adalah contoh lain orang yang selalu punya kerinduan untuk dekat dengan Tuhan. Dan kerinduannya ketika dia dekat dengan Tuhan, memuji-muji Tuhan, yang paling dia tunggu-tunggu adalah firman-Nya Tuhan. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu dan aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur, bisa tolong dibuka? Nah, Mazmur yang 119 ada? Betapa ku cintai Taurat-Mu dan aku merenungkannya sepanjang hari. Mazmur 62 ayat 12-13. Satu kali Allah berfirman. Allah berkata, dua hal yang aku dengar, dua hal yang aku tangkap. Bahwa kuasa dari Allah asalnya dan daripadamu juga kasih setia ya Tuhan
sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Jadi Daud adalah contoh orang yang menjadikan firman Tuhan ini adalah menjadi penuntun, petunjuk jalan di dalam kehidupannya. Ketika dia dikatakan dalam ayat 13, sebab engkau membalas setiap orang menurut perbuatannya. Saudara tahu bahwa Daud punya kehidupan yang tidak mudah-mudah saja, saudara. Saudara tahu bahwa Daud punya dalam tanda kutip musuh bebuyutan adalah orang yang paling dekat dengan dia, yaitu mertuanya sendiri. Dan mertuanya ini adalah orang yang paling menginginkan kematian Daud. Dan satu waktu Daud punya kesempatan untuk menghabisi mertuanya, yaitu Saul. Tetapi karena firman Tuhan yang menuntun hidupnya, bukan keinginannya, bukan egonya, bukan akal pikirannya semata. Maka firman Tuhan itu yang menuntun, mengarahkan apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Dia tahu bahwa firman Tuhan berkata, jangan mengusik hamba Tuhan yang diurapi. Maka ketika ada kesempatan pun Daud tidak mengambil kesempatan itu untuk membalas. Karena apa? Sebab engkau yang membalas setiap orang menurut perbuatannya, saudara. Satu waktu Daud akan berperang melawan Filistin. Tapi dia tidak gegabah. Walaupun dia sudah punya pengalaman berperang. Dia menang perang beberapa kali. Dan yang paling heboh, yang paling viral yaitu ketika dia mengalahkan raksasa pahlawan yang bernama Goliat dari Filistin. Tapi ketika dia mau berperang, ya, lalu 1 Samuel 23 ayat yang kedua. Firman Tuhan bilang, klik, tolong dibuka. 1 Samuel ada? Lalu bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku akan pergi mengalahkan orang Filistin itu? Jawab Tuhan kepada Daud, pergilah, kalahkanlah orang Filistin itu dan selamatkanlah Kehilah, saudara. Saudara kan Tuhan, lihat bahwa orang yang selalu rindu dekat dengan Tuhan, yang selalu menantikan arahan dari Tuhan, maka kemenangan dan pertolongan Tuhan disediakan kepada dirinya. Saudara, kalau saudara renungkan kisah perjalanan Daud, gimana ceritanya, saudara? Gembala kecil, 2-3 ekor domba, saudara. Bisa jadi pahlawan perang yang gagah perkasa. Dibandingkan dengan kakak-kakaknya, dia itu enggak punya banyak pengalaman, saudara. Ya, enggak pernah latihan militer. Termasuk mungkin masuk barak militer juga enggak pernah, saudara. Tapi bayangkan seorang yang mungkin dipandang remeh oleh dunia ini, tetapi Tuhan angkat hidupnya. Ketika apa? Ketika dia tahu bahwa ketika aku dekat dengan Tuhan itu aku menjadi mayoritas. Walaupun ketika berhadapan mungkin dia menghadapan dengan banyak musuh. Tapi bersama dengan Tuhan dia tahu dia pasti dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa, saudara. Sering kasih Tuhan. Mungkin ketika kita melihat diri kita, mungkin modal kita nggak banyak, saudara. Mungkin ketika kita lihat diri kita, aduh, saya kayaknya kemampuan saya nggak sebaik orang lain, saudara. Aduh, koneksi saya belum terlalu banyak, saudara. Tapi lewat kebenaran firman hari ini, belajar dari Yosua, belajar dari orang sederhana, Daud, yang Tuhan pimpin dari padang rumput masuk istana. Maka itu biarlah boleh memberikan satu pencerahan rohani, memberikan satu berkat rohani buat kita semua. Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan punya roh yang kuat. Dan firman Tuhan ketika boleh menjadi dasar untuk melangkah. Dasar untuk melangkah. Saya percaya, seperti Daud bilang, Tuhan engkau adalah gembalaku. Dan engkau yang menuntun aku di jalan yang benar. Ada banyak orang yang seringkali masuk dan melangkah di jalan yang salah. Ada banyak jalan yang disangka orang lurus tapi ujungnya menuju maut. Tapi ketika firman Tuhan bilang, firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Pelita itu kecil, harus kita pegang, saudara. Harus kita pegang, saudara. Kemanapun kita pergi, kita melangkah supaya kita tidak terperosok, tidak salah jalan. Yang kita pegang, pelita itu adalah firman Tuhan.
hari-hari ke depan kenyataan bahwa hari-hari yang tidak semakin mudah. Saya tidak mau menutup-nutupi karena memang Alkitab sudah menjelaskan sebelumnya bahwa di masa akhir, di zaman akhir ada banyak masa yang sukar, ada banyak kesusahan. Tapi saya tetap percaya firman Tuhan, ya dan amin. Bahwa orang-orang muda, singa-singa muda boleh melana kelaparan. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan yang baru, akan mendapatkan pertolongan tepat pada waktunya. Sering dikasih Tuhan, mari kita mau masuk masa depan kita. Melangkah dalam apapun juga rencana saudara. Saudara mungkin mau punya usaha baru. Saudara mungkin mau menyekolahkan anak. Atau apapun juga. Sertakan Tuhan dalam apapun juga. Jangan merasa kita sudah punya banyak pengalaman. Libatkan Tuhan. Kalau Tuhan terlibat, ada campur tangan dan ada hatinya Tuhan di sana. Saya percaya tidak ada hal yang Tuhan biarkan kita berjalan sendiri. Dan kita akan selalu melihat bahwa ada penyertaan Tuhan. Kemenangan Tuhan berikan. Dan biarlah kita boleh menjadi pribadi-pribadi yang unggul. Bukan karena kuatku, tapi karena roh Tuhan yang hidup di dalam aku. Amin. Untuk firman Tuhan, berikan kemuliaan, tepuk tangan bagi Tuhan kita yang besar.